Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alamsyah, NIM 2019-10-11-0311-499, akan menjelaskan tugas presentasi hukum pidana 2 tentang unsur tindak pidana dan jenisnya, kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap nyawa, beserta pasal-pasalnya serta contoh kasusnya. Jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Alamsyah Al-Nura Baldi Husain, NIM 499, angkatan tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tidak memiliki kelompok, jadi sendiri karena tidak kebagian kelompok. Langsung saja ke presentasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan. Yang pertama, apa sih sebenarnya tujuan dibentuknya aturan kejahatan terhadap tubuh? Tujuan dibentuknya norma aturan kejahatan terhadap tubuh adalah untuk memberikan perlindungan kepastian hukum dari perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit atau luka atau bahkan yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi tujuannya perlindungan untuk kejahatan terhadap tubuh adalah melindungi dan memberikan kepastian perlindungan hukum atau perbuatan yang dapat menyebabkan luka atau sakit terhadap korban tindak pidana kejahatan terhadap tubuh. Atas dasar unsur kesalahan kejahatan terhadap tubuh ada dua macam. Yang pertama adalah kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, diberi kualifikasi sebagai penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 sampai dengan pasal 358. Yang kedua, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan karena kelalaian, diberikan kualifikasi karena kelalaian menyebabkan luka, diatur dalam buku 2 pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan. Apa sih sebenarnya pengertian dari penganiayaan itu? Menurut doktrin, penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Unsur-unsur dari penganiayaan adalah yang pertama adanya unsur kesengajaan. Jadi, penganiayaan tersebut sengaja dilakukan oleh orang yang bersangkutan terhadap korban. Yang kedua, adanya perbuatan. Penganiayaan terjadi karena diperbuat oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menganiaya orang tersebut. Jadi, adanya perbuatan aniaya terhadap korban. Yang ketiga, adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit atau luka yang diterima korban dari orang yang menganiaya korban tersebut. Jadi, akibatnya itu bisa dirasakan oleh korban, entah itu luka, entah itu rasa sakit atau kematian. Sedangkan pengertian menurut Hogerat menyatakan bahwa penganiayaan itu adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan tersebut, maka orang tersebut harus mempunyai objek atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada orang lain, merugikan kesehatan orang lain. Untuk selanjutnya, pasal-pasal tentang penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini merumuskan tentang macam-macam luka berat, yaitu jatuh, sakit, atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih, gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan. Yaitu tadi penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
Untuk selanjutnya penganiayaan ringan, pasal 352 menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian serta syarat-syaratnya. Bukan penganiayaan berencana. Jadi penganiayaan ini tidak serta-merta ada rencana terlebih dahulu sebelum kejadian terjadi. Jadi spontan, semisal tidak ada jeda waktu dalam tindakan penganiayaan ini. Spontan langsung. Yang kedua, bukan penganiayaan yang dilakukan pada orang-orang yang memiliki kualitas tertentu. Kualitas tertentu maksudnya mereka tidak memiliki keahlian khusus seperti bela diri atau orang-orang yang memiliki pekerjaan khusus, contohnya bodyguard. Jadi mereka ya orang biasa yang melakukan penganiayaan. Yang ketiga, tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan jabatan atau pencaharian. Yang ini menurut saya memang hanya penganiayaan ringan karena setelah tindak penganiayaan dilakukan tidak menimbulkan halangan terhadap pekerjaan mereka atau hidup mereka. Untuk selanjutnya penganiayaan biasa atau berencana, pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada 3 macam. Penganiayaan berencana biasa atau tidak berakibat luka berat. Penganiayaan berencana berakibat luka berat. Penganiayaan berencana berakibat kematian. Yang direncanakan terlebih dahulu menurut pasal 353 Kitab Undang-Undang Pidana, pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Jadi sebelum tindak penganiayaan terjadi, ada rasa batin yang tenang dari orang yang akan melakukan tindak penganiayaan tersebut. Ada jeda waktunya juga. Sejak timbulnya kehendak untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan pembuatan ada waktu yang cukup. Jadi selain batin yang tenang, waktu yang cukup terhadap jarak antara tindak pidana terjadi dan sebelum terjadi itu ada waktu yang cukup untuk merencanakannya. Dalam melaksanakan perbuatan itu dilakukan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi pelaku masih merasa tenang, tidak tergesa-gesa, serta kondisi batinnya masih damai dalam melakukan tindak penganiayaannya. Maka itu tergolong tindak penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Penganiayaan berat selanjutnya menurut pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 2 bentuk. Penganiayaan berat biasa, penganiayaan berat yang menimbulkan kematian, percobaan pada kejahatan dapat dipidana. Untuk selanjutnya penganiayaan berat berencana pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesengajaannya hanya ditunjukkan pada timbulnya luka berat dan berencana. Jadi pada kasus penganiayaan berat berencana itu tindakannya hanya ditunjukkan untuk menimbulkan luka berat serta dilakukan dengan rencana atau berencana. Jadi contohnya ingin melakukan tabrakan dengan disengaja terhadap orang. Semisal kita memiliki dendam. Jadi orang tersebut dengan sengaja menabrak orang tersebut hingga menimbulkan luka berat terhadap korban, dan sebelumnya juga telah dilakukan rencana terlebih dahulu sebelum tindak pidana itu berlangsung. Untuk selanjutnya, turut serta dalam penyerangan dan perkelahian, unsur objektif perbuatan. Yang pertama, turut serta dalam penyerangan. Yang kedua, turut serta dalam perkelahian. Terdapat beberapa orang yang terlibat dalam penyerangan dan perkelahian, menimbulkan akibat berupa luka berat dan kematian. Unsur subjektif yang jelas tindakan ini disengaja. Pengertian dari penyerangan dan perkelahian itu sendiri adalah perkelahian itu dimulai oleh salah satu pihak. Itu adalah dari penyerangan. Kalau perkelahian itu dimulai sama-sama oleh 2 pihak. Jadi perkelahian itu 2 pihak itu ikut andil dalam
bentrok itu. Tapi kalau penyerangan hanya satu orang yang memulai penyerangan itu. Untuk selanjutnya adalah kealpaan dari pasal 360 Kitab Undang Hukum Pidana. Pasal 360 ayat 1 sampai 2 KUHP, kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka. Ayat pertama memiliki unsur-unsur. Yang pertama, adanya perbuatan. Yang kedua, karena kurang hati-hati. Yang ketiga, menimbulkan akibat luka-luka. Selanjutnya, menimbulkan akibat orang luka ataupun kematian. Ayat 2, unsur adanya perbuatan. Yang kedua, karena kurang hati-hati. Yang ketiga, menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaannya atau jabatan pencaharian selama waktu tertentu. Itu tadi penjelasan tentang kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa, yaitu aborsi. Definisi menghilangkan nyawa atau membunuh. Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP pasal 338 sampai dengan 350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain pemberi hidup, jiwa, atau roh. Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan dengan beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu kejahatan terhadap jiwa manusia. Yang kedua, kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang atau baru lahir. Yang ketiga, kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan. Untuk selanjutnya, berdasarkan unsur kesengajaan atau dolus, menurut teori kehendak adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan itu. Jadi unsur itu disengaja untuk dilakukan, menghilangkan nyawanya. Untuk selanjutnya, beberapa contoh kasus aborsi atau tindak kejahatan terhadap nyawa. Yang pertama, pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi, menurut pasal 346, seorang wanita yang sengaja, jadi wanita itu dengan sengaja sesuai kehendaknya berniat untuk menggugurkan kandungannya dengan cara melakukannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan nyawa terhadap bayi yang dikandungnya. Jadi ada unsur kesengajaan di sini menurut pasal 346. Aborsinya itu dilakukan dengan sengaja. Untuk pasal 347, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi apabila ada orang yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, semisal ada seorang bidan yang menggugurkan kandungan seseorang wanita dengan sengaja dan menimbulkan luka terhadap wanita atau kematian terhadap wanita tersebut beserta janinnya, maka ini dapat menimbulkan pidana 12 atau 15 tahun. Untuk pasal 348, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita tersebut mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi apabila ada seorang yang menggugurkan kandungan wanita dengan persetujuan wanita tersebut dan dia menggugurkan kandungannya, maka dia pun juga dapat salah satu tergolong tindak pidana kejahatan terhadap nyawa aborsi dan dapat dipidana selama 5 tahun 6 bulan atau jika mengakibatkan kematian bisa 7 tahun. Untuk
Pasal 349, apabila jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasar pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 358, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam masa kejahatan dilakukan. Jadi apabila ada dokter yang dengan sengaja melakukan tindak pidana aborsi menurut pasal 349 itu dapat diberhentikan dari praktek kerja tersebut. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang kejahatan terhadap nyawa, aborsi. Yang pertama kejahatan terhadap tubuh, sekarang yang barusan aborsi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tidak pidana dan jenis-jenis dari tindak pidana. Unsur-unsur dari tindak pidana. Yang pertama menurut Profesor Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut. Perbuatan manusia. Jadi adanya perbuatan dari seorang manusia itu, entah itu positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat. Jadi itu merupakan unsur dari tindak pidana. Yang kedua, diancam oleh pidana. Jadi adanya hukum pidana yang mengancam akan tindak pidana tersebut. Semisal pembunuhan yang berencana diancam dengan pidana kematian, diancam dengan hukuman mati maksudnya. Selanjutnya melawan hukum. Jadi ada hukum yang diatur dalam tindak pidana yang bersangkutan. Contohnya tindak pidana penganiayaan, yang mana ada hukum yang mengatur tentang penganiayaan itu. Untuk selanjutnya dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan atau hal yang merugikan orang lain dari akibat tindak pidana tersebut. Yang kedua, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jadi ada orang yang bisa bertanggung jawab akan adanya tindak pidana yang telah ia lakukan. Orang tersebut mampu bertanggung jawab secara hukum akan tindak pidana yang ia lakukan. Untuk selanjutnya, menurut Profesor Wiryono Projodikoro, unsur-unsur tindak pidana meliputi yang pertama, adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan. Yang kedua, adanya sanksi atau pelanggaran norma itu dengan hukum pidana. Jadi ada suatu larangan atau suruhan dari tindak pidana tersebut. Ada norma di dalamnya. Yang kedua, ada hukumannya atau sanksi atas pelanggaran norma itu. Untuk yang ketiga, menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidananya meliputi perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang. Jadi perbuatannya itu telah dirumuskan dan diatur dalam undang-undang. Yang kedua, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. Patut dipidana, ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang merugikan orang. Contohnya membunuh, itu kan patut dipidana karena jelas terbukti bersalah dan melawan undang-undang. Yang keempat, menurut Emexer, unsur-unsur tidak pidana meliputi perbuatan dalam arti yang luas dari manusia. Yang kedua, sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, selanjutnya diancam pidana. Jadi ada sifat melawan hukum. Tindak pidana kan sudah diatur dalam hukum pidana. Jadi apabila ada orang yang melawan hukum tersebut, katakanlah melakukan tindak pidana penyerangan terhadap korban yang mengakibatkan luka berat, itu kan tergolong salah satu tindak pidana penganiayaan. Jadi itu sifatnya melawan hukum, melawan undang-undang yang telah diatur. Untuk yang kelima, menurut Profesor Multyanto, unsur-unsur tidak pidana meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Jadi ada perbuatan manusia yang dilakukan di dalamnya, serta itu melawan hukum, serta ada undang-undang yang mengatur akan tindak pidana tersebut.
Yang terakhir, menurut H.B. Voss mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang. Jadi perbuatan manusia itu dilakukan oleh manusia itu sendiri yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan juga telah diatur oleh undang-undang serta diancam oleh pidana di dalam undang-undang tersebut. Yaitu tadi presentasi saya tentang unsur-unsur tindak pidana beserta penjelasannya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari tindak pidana itu sendiri. Jenis-jenis tindak pidana yang pertama, menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu kejahatan atau pelanggaran. Dalam KUHP, kejahatan diatur dalam buku 2 KUHP, sedangkan pelanggaran diatur pada buku 3 KUHP. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif, di mana kejahatan bersifat reh delik, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak. Yang kedua ada tindak pidana formil serta tindak pidana material. Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana formil selesai dengan dilakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan pada tindak pidana pencurian, pada tindak pidana material, titik beratnya kan perumusannya pada akibat yang dilarang. Seperti pembunuhan yang mengakibatkan kematian, itu contoh kasusnya. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Untuk yang ketiga ada tindak pidana komisionis, tindak pidana omisionis, serta tindak pidana komisionis per omisionis komisa. Tindak pidana komisionis merupakan pelanggaran terhadap larangannya. Jadi tindak pidana ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap larangan yang telah ditetapkan dalam suatu aturan perundang-undangan. Contohnya pencurian, pemerkosaan. Untuk tindak pidana omisionis merupakan pelanggaran terhadap perintah. Jadi ada perintah, maka ada seorang pelaku yang melanggarnya, maka itu merupakan jenis tindak pidana omisionis. Tindak pidana menghadap, contohnya sebagai tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut. Jadi apabila kita diminta untuk menjadi saksi di pengadilan tidak mau, itu bisa tergolong tindak pidana omisionis. Untuk selanjutnya, tindak pidana dolus, tindak pidana culpa, serta tindak pidana pra parte dolus, pro parte culpa. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Jadi ada kesengajaan dari pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya, tindak pidana pro parte dolus, pro parte culpa adalah tindak pidana yang dalam suatu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dalam ancaman pidananya sama. Jadi ada unsur kesengajaan serta kealpaan di dalamnya dalam tindak pidana tersebut. Untuk selanjutnya, tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Jadi dapat dilakukan apabila ada seseorang yang mengajukan atau melaporkan tindak pidana tersebut terhadap pihak berwajib. Jadi ada aduan sebelum ada aduan dari orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana aduan ini dibedakan atas tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana menurut sifatnya hanya dapat dilakukan
penuntutnya setelah adanya pengaduan. Jadi penuntutnya itu tindak pidana ini hanya dapat dilakukan setelah penuntutnya melakukan pengaduan. Jadi penuntutnya tersebut mengadukan kepada pihak berwajib atau melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak berwajib. Contohnya tindak pidana penghinaan, tindak pidana zina, dan lain-lain. Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan. Jadi tindak pidana aduan relatif ini ada hubungan istimewa. Contohnya sepasang kekasih yang mana sang pacar membunuh kekasihnya, itu kan ada hubungan istimewa antara pelaku dan juga korban, yang mana itu merupakan tindak pidana relatif, tindak pidana aduan relatif. Contohnya tindak pidana pencurian di dalam keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk selanjutnya tindak pidana tunggal dan pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan. Satu kali saja perbuatannya. Sedangkan contohnya pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang merupakan tindak pidana yang baru, merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Contoh tindak pidana berganda itu adalah penadaan yang bisa dilakukan berkali-kali. Itu menurut pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penadaan. Yang ketujuh, tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Untuk tindak pidana yang berlangsung terus-menerus, keadaan yang dilarang berlangsung secara terus-menerus. Contoh yang berlangsung terus-menerus adalah penadaan, di mana orang bisa menadah terhadap orang lain secara continue atau terus-menerus sesuai pasal 481. Kalau yang tindak pidana yang dilarang berlangsung terus-menerus, contohnya merampas kemerdekaan seseorang. Jadi itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus menurut pasal 333 tentang merampas kemerdekaan seseorang. Untuk yang terakhir, tindak pidana sederhana atau standar serta tindak pidana diperbuat serta tindak pidana ringan. Tindak pidana sederhana sebagai contoh adalah tindak pidana pencurian pasal 362, pembunuhan pasal 338 KUHP. Jadi itu adalah tindak pidana yang sederhana atau standar sesuai dengan KUHP. Sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat. Contohnya pencurian yang ancaman pidananya diperberat atau pasal 363 KUHP. Jadi tindak pidana tersebut diperbuat dengan ancaman pidana yang dapat diperberat sesuai dengan contohnya pencurian, seberapa banyak barang yang dicuri. Itu tergantung vonisnya dapat tergantung sesuai dengan seberapa banyak barang yang ia curi. Sedangkan tindak pidana ringan itu menurut pasal 373 KUHP serta penggelapan ringan pasal 379 KUH pidana. Jadi itu tadi presentasi saya dan penjelasan saya akan tugas hukum pidana 2, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, kejahatan terhadap nyawa, aborsi, kejahatan terhadap tubuh, penganiayaan, beserta pasal dan contoh kasusnya. Ya, sekian dari saya Ahmad Alamsyah Andurah Baldi Hussein. Ini 499, berkelompok sendiri, tidak memiliki anggota kelompok lain karena yang lain sudah memiliki anggota kelompok. Ini 499 angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.